A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu sagung dumadi. Marilah para bapak ibu dimanapun berada, yuk sama-sama kita menyimak kajian Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Apa yang disampaikan beliau kajian yang tingkat tinggi, semoga kita bisa menemukan kesadaran. Tapi sebelumnya kita menyimak, ayo kita sama-sama bersolawat ke baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, silakan disimak para bapak ibu dimanapun berada. Semoga kita bisa menemukan kesadaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika wahyu itu sudah Allah sampaikan terhadap Muhammad, terus beliau menjawab, ilahukum ilahu wahid ilayya annahu. Bapak ibu, aku duweni wahyu pangeranku sing tak sembah. Siapa? Ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Yes. Mengapa dikatakan Tuhan yang Maha Esa? Karena bagi dia belum nyata wujudnya Allah. Belum. Awwaluddin ma'rifatullah, mestinya gitu. Artinya Anda menyebut Allah itu mestinya Anda sudah ketemu. Gitu loh Pak. Harusnya gitu. Enggak kebanyakan itu sudah menyebut ngalor ngidul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi orang roh wujude Allah mboten angsal. Miturut kacamata hakikat itu di situ, nggak boleh. Kates itu akan wujud namanya, akan kesebut namanya kates manakala sudah wujud kates. Sekarang kebalik Pak, kebalik. Zaman niki banyak kebalik, jungkir. Artinya banyak orang sebagai penghamba nafsu, mereka sebagai musuh Allah. Saiki dibalik. Direvolusi, iman yang seperti itu kita ubah. Jangan sebut Allah dulu tatkala Anda belum makrifat. Artinya apa? Utamakanlah setiap saat dan waktu zikir yang sudah Allah didik terhadap diri Anda. Nanti dengan sendirinya kau akan bisa menyebut sendiri. Bersamaan dengan nyata wujudnya Allah. Jadi Pak, sekarang fokuskan panjenengan wujud batine Allah. Nanti akan wujud dohire Allah. Guys, itu prosesnya. Itu prosesnya. Jadi apa yang Rasulullah sabdakan fakta nyatanya terjadi di tahun ini. Di mana beliau katakan umatku sok itu banyak tapi seperti buih di lautan. Ya, iya. Akhirnya jenengan kena bahasa Habib udeng-udengi percaya. Jenengan melihat orang yang kemana-mana bawa tasbih, bacaane fasih, percaya iku wali kutub. Yes. Coba kalau hatimu itu sudah melek, nggak mungkin ketipu. Oleh ketipu hatimu merem. Nah, merem. Makanya Allah dikatakan dalam satu makalah, la ya'riful wali illal wali. Yang tahu si A itu wali, dia harus jadi wali. Laksana jikalau kau ingin si A itu enggak buta, Anda harus tidak buta. Lagi sok delok. Mripate gak buta. Tandane mlaku gak ketabrak cagak. Lho gak buta. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah salat daim itu kalau guru akhirat dulu Pak, itu ada waktunya tertentu. Ya. Tapi kalau sudah turun dino tauhid ini sewaktu waktu. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap, mengarah
di depanmu itu ada wajah Allah. Artinya segala aktivitas apapun temui Allah di situ. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, kalau perkenalan dulu dumateng panjenengan ugi dumateng jamaah sedaya. Sepindah kula saking Tulungagung Bapak Suji menika ingkang kula badhe pitakenaken. Nomor pertama nggih menika mengenai perjalanan pun kula pribadi. Sebelumnya saya menjadi anak murid walaupun ompong tapi dadi anak Naksabandiah Al-Khotiah. Sepindah kula badhe nanyaaken pengamalan ingkang kula lampahi mengenai bi'atan amal gangsal, amal 11, amal wukuf qalbi, amal nabi isbat, makamipun tahlil 3 makam, ugi muraqabah ahadiyah. Menika akhiripun amalan thariqah Naksabandi. Salajengipun kula tikepet angin dumugi Mojokerto bilih badhe nyetep ngelmunipun Gus ingkang dipun wastani Dinul Tauhid. Mugi-mugi lampah kula binting nyuwun ridhanipun Rama Yai kalian anak putu kula. Mugi kula nyuwun dados anak muridipun Yai zahiran wa batinan. Salajengipun nglampahi kula wau nderek beat amalanipun Naksabandi dipun gabungaken kalian Siru Asror. Ampripun kula saged suhud makam zuhud lan kolwah menika kados pundi. Cekap sepanten wabi wonten atur ingkang nuju rono dumateng panggilih panjenengan Guson Gus Mukhlason ugi jamaah sedaya minangka akhiripun kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari unsur thariqah manapun panjenengan, amaliyah dalam robitoh manapun panjenengan, silakan dilanjut, silakan semuanya itu jenengan lampai, tapi dasarilah dengan hatimu dikron kathiron, sejatine dzikir. Monggo fungsikan telenge ati, di dalamnya hati jenengan ada rasa, fungsikan. Sebab nanti panjenengan ruh jenengan itu akan dibimbing Allah jikalau membangunkan rasa di dalam diri. Itulah yang disebut sebagai sejatine dzikir di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ilingo sira kabeh menyang Allah kelawan sejatine eling katsiron tur ukeh. Jadi ketika jenengan ngamalke amalan di dalam thariqah jenengan, monggo, khususiyahnya kapan-kapannya suatu waktu monggo, tapi ketika saat itu hati jenengan harus menyertakan zikir sirul asrar pun titik. Dengan cara itulah Bapak Ibu, Allah akan menyalakan nur makrifat yang tujuannya mengusir keakuan kita, memfanakan kewujudan selain Allah. Makanya saya sering menyerukan terhadap saudara-saudara saya di dalam thariqah, baik jamaahnya, lebih-lebih para mursyidnya, thariqah apapun jenengan, tolong panjenengan yang didaulat oleh jamaah jenengan sebagai mursyid, ojo dijak wiritan tok. Terangkan taklim muta'alim tentang tauhid, sebab dengan tauhid inilah nanti akan menjawab khususiyah jenengan, menjawab suluk sampean yang sebagai tujuan hanya satu, wusul datang Allah. Kalau tidak, saya nggak bisa bicara.
perlu golongan-golongan thariqah itu harus diadakan taklim muta'alim. Perlu untuk memahamkan terhadap si murid ketika suluk iku paham bagaimana cara untuk menafikan selain Allah dan mengisbatkan Allah. Aku yakin kalau ini jenengan lakukan, maka tidak lama pengikut-pengikut jenengan ini akan sampai pada tujuan. Ingat, janganlah kita yang sudah didakwah, didaulat oleh banyak umat sebagai mursyid, sementara kita masih buta pada Allah. Jangan, jangan, belum pantas. Gampangan ingin, janganlah kau mengaku sebagai Habib jikalau hatimu belum makrifat pada Allah. Gak pantas. Karena Al-Quran Allah katakan yang disebut sebagai Habib yuhbibkumullah adalah betul-betul orang yang hatinya sudah sampai makrifat pada Allah. Sadarlah. Nyun sewu, niki nek dirungokno satu sisi kuping panas, nopo sing jange kula omong dirungokno mesti panas. Tapi sebagai antisipasi, sekarang sampai tahu di Timur Tengah bagaimana bengisnya satu negara membantai negara lain. Padahal nggak ada negara yang namanya negara yang membantai tadi, nggak ada. Suku itu, kaum. Kalau negara yang asli adalah Palestina, aslinya gitu. Nggak ada negara Israel, nggak ada. Itu suku, kaum. Ingat, Pulau Jawa, Indonesia didahului Pulau Jawa mau dijadikan Palestina kedua. Ingat, Pulau Jawa khususnya diawali dari situ akan dijadikan Palestina kedua. Entah jenengan menangi apa ndak, orang-orang pribumi akan disisihkan semuanya. Gak mau diusir, dibunuh. Udah. Ini semuanya kalau kita bicara hukum dohir, itulah mereka-mereka yang tidak punya negara di sini tapi mau mendirikan negara. Diawali pertama Indonesia Pulau Jawa. Wis, pribumi, anak putu kita nanti yang akan menghadapi. Ya sudah. Nek wis dicaplok kabeh, mongko gak ono negara Indonesia. Ya wis, peka apa enggak? Para pemimpin-pemimpin negara Indonesia peka apa enggak? Kula ngomong ngeten iki mpun mandang manungsane. Pun mandang menungsane jenengan. Kleru nek sampean mandang menungsane. Itulah yang akan terjadi dari sisi apapun. Fakta akan berbicara tatkala itu nanti waktunya sudah datang. Oleh sebab itu saya berpesan terhadap generasi muda, anak putu kita, apa yang kukatakan pegang, sampak kapanpun pegang. Titenono jari wong Jawa, titenono suk iku ana sepur metu teko ril. Akhirnya nyoto sekarang ono sepur kelinci. Lagi itu dah ya. Lah memang iya. Yaiku sepur metu teko ril dalane. Oh ternyata jawabannya sepur kelinci. Lah terus apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi apa yang sudah terjadi contoh tamsil di Timur Tengah? Hanya satu. Wong pribumi kongkon rukun, walaupun beda agama, beda aliran, beda madhab, rukuno. Anda akan bisa rukun kalau Anda semuanya itu
binaung belajar taklim tentang ilmu ketuhanan, baru nggak akan terjadi. Pun jadi Pak, jenengan ketika saat bertorikoh manapun silahkan miturut torikoh mutabaroh Anda masing-masing, tapi tolong sertakanlah zikir yang dimaksud tadi, sebab dengan begitu robitoh jenengan nanti tidak salah, tawajuh sampai itu tidak salah, tidak keluar dari Al-Quran. Al-Quran ngomong tawajuh robitoh Anda ketika kholwat atau suluk atau khususiyah wajib terhadap Allah dan haram terhadap wajah guru. Golek ono ning Quran, nek ono nang makhluk wajah iku madhep nang makhluk, njaluk piro tak tukune. Quran lho niki. Justru yang ada hanyalah pada Allah. Bahkan di dalam surat Al-An'am ayat 79 itu terakhir kalimatnya disebut wa ma ana minal musyrikin, barang siapa berobitoh bertawajuh betul-betul pada Allah, ini wajhatu wajhiya, maka beliaulah ya yang sesungguhnya yang sudah tidak ada syirik lagi. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Nyun sewu, tak omong saiki tak mentalakno. Bentuk saya ngomong itu saking sayangku padamu, bukan benciku padamu, ndak. Jangan salah paham. Ketika mursyid Anda menyarankan Anda untuk ketika saat berobitoh memasang fotonya harus menghadap wajah guru, haram hukumnya miturut surat Al-An'am ayat 79 yang katanya kan gini, kui nanti akan bisa sampai ke Rasulullah, harus melewati aku di depanku B, C, D, T sampai Z, sambung muttasil. Nyun sewu, kalau jenengan masih tetap seperti itu, aku tanya, berapa puluh tahun jenengan khususiyah belum wusul-wusul? Aku tanya, nggak bisa jawab. Jangankan kau bisa jawab, mursyidmu nggak bisa jawab. Betul ini. Karena apa? Karena jenengan sudah didoktrin, sudah didogma supaya hatimu menghadap makhluk. Niki dengan alasan dia yang merasa membimbingmu, dia yang merasa punya sanatnya muttasil. Nyun sewu, saya katakan nyun sewu sebelumnya, jangankan kita sebagai mursyid, Rasulullah nggak pernah ngomong ngono, nggak pernah. Coba dibuka di dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah mengatakan, janganlah kau sembah aku, puja-puji aku, sembahlah, puja dan puji siapa yang kupuja, dialah ilahukum ilahu wahid. Pun titik wis. Nek katik ono bah sing ngaku-ngaku turunane atau betul-betul turunane kok mengatakan kongkon berobitoh terhadap makhluk, berarti keluar dari gennya Rasulullah secara ruhaniyah. Nek geni dohir monggo, tapi geni batin tidak seperti itu. Wong kakekmu iki ngomongi nang ilahukum ilahu wahid, kok kamu berani mengatakan ke dirimu? Inilah Pak, tak tuduh no sampai tak buka selama ini yang dirahasiakan apa sih? Mohon maaf yang jadi mursyid jangan naik pitam dulu. Saya hanya menasehatimu. Mohon maaf, sungguh mohon maaf. Saya bukan mursyid, justru saya mursal. Ya, mohon maaf. Sungguh, saya bukan siapa-siapa. Saya juga sama dengan diri panjenengan, sama manusianya. Mengapa kita diarahkan terhadap makhluk? Beliaunya supaya mujomu terhadap dirinya. Wis titik. Ojo ngaku atau ngaku, ya itu fakta. Biar Anda gampang disetir. Dan seterusnya. Bahkan sampai mengatakan matahari tidak ada dua. Artinya jikalau kau keluar dari thariqah saya, kau berarti murtad. Nyun sewu Pak, itu bukan didikan Rasulullah. Itu bukan didikan Rasulullah. Didikan Rasulullah itu la ikraha fiddin,
Jangankan yang sudah masuk terus keluar, yang tidak percaya itu Rasulullah tidak berani menyalahkan. Memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran Rasulullah, beliau nggak berani. Nggak berani. Karena setiap diri manusia itu punya proses masing-masing. Begitulah. Artinya Bapak, berhubung kita sudah puluhan tahun, kita disuruh untuk menghadirkan wajah selain Allah, maka disitulah muter-muter jenengan. Akhirnya tidak bisa ke musyahadah, tetap ke mukasyafah. Oleh sebab itu, ajaran tentang dinut tauhid ini wajib jenengan terima. Miturut saya, yang hati jenengan yang sudah ada keinginan bertemu Allah yang berpuluh tahun belum bertemu-temu. Kalau nggak percaya, coba tanyalah pada beliau-beliau mursyid yang sudah mencapai makom ma'rifat. Apa rahasianya untuk bisa lekas ma'rifat pada Allah? Begitu. Oke. Lanjut. Mereka nek tangklet mikir mereka. Yang jenengan pingin tangklet mikir di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saktaringipun nyuwun ngapunten Gus, kula badhe nderek tanglet nyuwun penjelasanipun dhateng Gus napa ingkang dipun maksud sepindah kalimat tajalli af'al, kaping kalih nggih punika tajalli asma, kaping 3 nggih punika tajalli sifat, kaping sekawan inggih punika tajalli zat. Mekaten Gus, saderengipun ngapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 yang wajib kita tajallikan. Dat, sifat, asma, af'al. Yang dimaksud tajalli dat adalah segala hal apapun hidup yang ada baik pada diri kita sebagai makhluk manusia atau di luar diri kita yang ada pada makhluk selain kita, wajib hukumnya jenengan ini tidak membedakan, karena memang tidak ada bedanya. Inilah yang kumaksud syuhudul kasroh fil wahdah au syuhudul wahdah fil kasroh. Ahadiyahkanlah seluruh hidup yang berbagai macam corak yang kita sebut banyak, kita jadikan satu. Itu namanya proses ahadiyah, supaya menuju ke ahad tajalli. Caranya bagaimana? Udah, terus hati bimbinglah terus berzikir tersebut. Nanti Allah sendiri yang mentajalikan. Nanti Allah sendiri hidup dalam dirimu yang memasukkan di dalam alam ahad. Wis, iki berarti tajalli dat mlebeti dateng arwah piro-piro roh di dalam roh. Berarti kalau boleh saya sebut, kalau sudah tajalli zat, roh itu bukan makhluk. Paham ya? Karena nama roh itu sudah tiada alias fana. Tajalli sifat, tajalli asma, tajalli af'al sama. Tajalli sifat, sifat itu adalah wujud anane makhluk. Di dunia ini Pak, tidak satupun wujudnya makhluk itu ada yang sama. Enggak ada. Ini bisa Anda lihat di dalam sifat wajib Allah yang bagian sifat salbiyah, yaitu wahdaniyah. Artinya makna sawiji, rupa sawiji. Jadi sifat itu wajib wujudnya. Allah itu rupa sawiji. Ya inilah nanti Anda kalau sudah tahu masuk di dalam wujud nyatane Allah batin, akan Allah masukkan wujud Allah zahir. Wis. Tajalli asma, tajalli sifat, tajalli asma. Asma makhluk, nama makhluk itu akan muncul setelah wujud nyatani Allah. Asma kates itu akan muncul setelah wujud nyatani zahir kates.